والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وسر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibadihi al-kiram, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada kata yang pantas terucap dalam tulisan yang dhaif ini melainkan tutur kata puja puji rasa syukur kita kehadirat zat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang telah senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang masih dapat kita rasakan pada siang hari ini, nikmat yang besar yang masih dapat kita rasakan pada menit dan detik ini, yakni nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Wabil khusus nikmat yang begitu besar yang tiada nilainya Allah masih memberikan kita, yaitu ni'matul iman wal Islam. Walaupun kita sibuk dengan aktivitas pekerjaan kita di kantor, walaupun kita sibuk dengan perdagangan jual beli kita, semua itu kita tinggalkan. Kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah di awal waktu. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah kita yang sudah dan akan dan yang belum kita laksanakan semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan infak sedekah kita senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita Baitullah ini, hadirnya kita di rumah Allah ini, baik yang dari jauh maupun yang dekat, semoga langkah demi langkahnya Allah balas sebagai penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Salawat serta salam selalu kita baca semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita dari zulmati ila nur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga kita yang istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, semoga di hari yaumil qiyamah mendapatkan syafaat uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ibadahil kiram, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah pada kesiangan Jumat hari ini, izinkanlah Al-Fakir akan memberikan wasiat. Wasiat ini khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan keluarga dan umumnya seluruh para jamaah yang hadir pada siang Jumat hari ini.
marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin kita selamat dunia hingga akhirat. Jikalau kita istiqomah sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hidup di dunia ini tidak mempunyai titel dan jabatan apapun, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah hamba Allah yang istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti intisar amrillah wa tinabun nawahi fi mardatillah, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa saudara, saat ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Tepatnya saat ini kita sudah berada di tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah. Tidak akan kembali lagi saudara. Walaupun kita nangis darah menginginkan kembali lagi, tidak akan bisa kembali lagi saudara. Maka dari itu saudara, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudah sebatas jauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena momentum bulan Muharram ini untuk memperbaiki amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dari 1 sampai 3 berturut-turut, yang satunya lagi terpisah. Mana dari 1 sampai 3 berturut-turut saudara? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Syahrul Rajab, bulan Rajab. Dan saat ini kita masih ada di penghujung bulan Muharram, bulannya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi harus kita garis bawahi dan harus kita ingat saudara, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata takut kepada orang kafir Quraisy. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya pengecut kepada kafir Quraisy. Bahwasanya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi umatnya, untuk memperjuangkan agama Islam agar senantiasa tidak musnah saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bukti nyatanya saudara, kalau Rasulullah tidak takut dan tidak gentar terhadap kafir Quraisy, lihatlah saudara, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu umatnya terlebih dahulu pindah saudara hijrah. Lalu setelah itu para sahabat-sahabatnya dan para keluarga Rasulullah terakhir hijrahnya saudara. Ini bukti nyata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan takut dan pengecut terhadap kafir Quraisy, semata-mata hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah saudara. Hijrah apa? Hijrah amaliyah ibadah kita. Yang tadinya kita malas ibadah menjadi rajin ibadah. Yang tadinya kita malas pergi ke majlis taklim menjadi rajin pergi ke majlis taklim. Yang tadinya kita malas sedekah, kikir, petit, bakhil terhadap harta yang kita miliki. Yuk mari kita sama-sama hijrah saudara, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang senantiasa peduli terhadap bangunan-bangunan masjid Baitullah, baik itu masjid, mushola, asrama anak yatim piatu. Peduli kita saudara, jangan kita tidak peduli. Ingat, harta yang kita miliki adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takabur, jangan kita sombong bahwasanya kita kerja keras banting tulang pergi pagi pulang malam, harta yang kita miliki semata-mata hasil milik kita semua. Tidak saudara, ada hak fakir miskin 20,5% yang wajib kita keluarkan, dan terlebih kita sedekahkan agar apa? Rezeki kita bertambah.
Kalau kita zakat 2,5% akan membersihkan segala harta-harta kita. Sedekah akan menambah rezeki kita. Apa kita tidak pedih, saudara, hati kita melihat masjid ini belum selesai? Apakah kita tidak sakit hati kita melihat Baitullah ini belum selesai dibangun? Maka dari itu, saudara, mari kita introspeksi diri, perbaiki amalia ibadah kita. Itu semua tergantung daripada niat kita. Jangan berdalih, Ustaz, saya belum bisa ibadah sempurna, saya belum bisa ibadah, saya belum bisa ke masjid, saya belum bisa ke majelis taklim, saya belum bisa sedekah. Dalil alasannya karena belum dapat hidayah. Salah, saudara. Hidayah itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah. Ayat suci Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kitabullah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Ini, saudara, jadikan Al-Quran sebagai pedoman jalan hidup kita jika kita ingin selamat dunia wal akhirat. Jika kita ingin hidup barokah, ikutilah, saudara, jadikanlah pedoman sebagai Al-Quranul Karim sebagai jalan hidup kita, saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yughayyiru ma biqaumin, tidak bakal merubah suatu kaum hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga kaumnya itu mau merubah dirinya sendiri, saudara. Artinya apa? Kalau kita tidak ada nawaitu kita, niat kita, usaha kita, ikhtiar kita ingin berubah, mustahil kita bisa berubah, saudara. Tetapi kalau kita sudah punya niat, nawaitu kita kencang, nawaitu kita kuatkan, maka insya Allah hidayah akan kita raih dengan kita ikhtiar dan usaha mendekatkan kerabat-kerabat kita yang soleh, bergaul, berteman dengan kerabat-kerabat kita yang soleh, kerabat-kerabat kita yang rajin majelis taklim, berteman, kerabat-kerabat kita yang sering sedekah, berteman dengan beliau, kerabat-kerabat kita yang sering sholat beribadah kepada Allah, berteman dengan dia. Maka senantiasa hidayah akan bisa kita raih, saudara. Tetapi jika kita ingin hidayah, tetapi kita ingin meraih hidayah, kita bergaulnya dengan orang yang tidak sholat, bergaulnya dengan orang yang tidak mengaji, bergaulnya dengan orang kikir dan pedih, tidak bakal bisa dapat hidayah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mau ikhtiar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Al-Qur'anul Karim mengenai harta, saudara. Waqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum, janganlah kau jadikan harta-hartamu, wala auladukum, dan anakmu, an zikrillah, sehingga dengan harta-harta dan anakmu, an zikrillah, kalian lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena siapa yang berbuat demikian, sungguh dia termasuk hamba Allah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari, saudara, kita manfaatkan umur yang sisa ini. Kita manfaatkan umur yang masih Allah berikan kepada kita. Senantiasa amalia ibadah kita perbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang telah Allah berikan panjang umur, wa hasuna amaluhu, maka baik pula lah amal ibadahnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, yang telah Allah panjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, maka buruk pula amal ibadahnya.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesiangan khutbah singkat yang sangat singkat ini. Semoga senantiasa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan keluarga, umumnya seluruh para jamaah yang hadir pada siang Jumat hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan wal afiat. Allah berikan kita keberkahan rezeki kita, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan kita, zuriat kita Allah jadikan zuriat yang soleh dan soleha. Dan di akhir hayat hidup kita mohon kepada Allah semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.